Zaman dahulu, kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka. Demikian pula ayah. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya, ibu Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat agak kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat. Ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya, karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya makin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan bagi Bawang Merah dan ibunya. Air mandi dan sarapan bagi Bawang Merah dan ibunya. Kemudian dia harus memberi makan ternak, menyirami kebun, mencuci baju ke sungai. Lalu dia masih harus menyetrika, membereskan rumah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa. Ini seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu bajunya telah hanyut terbawa arus. Celakanya, dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau belum menemukannya. Mengerti?" Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai meninggi, namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap jaluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang penggembala yang sedang memandikan kerbaunya.
Maka bawang putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang." "Ya, tadi saya lihat nak, kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau bisa mengejarnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata bawang putih dan segera berlari kembali. Sebentar lagi malam akan tiba dan bawang putih dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," kata bawang putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu nak?" tanya nenek itu. "Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang sudah malam. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya bawang putih. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Iya, Nek. Apa nenek menemukannya?" tanya bawang putih. "Ya, baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal kalau aku menyukai baju itu," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama 1 minggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun." "Bagaimana?" pinta si nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu kelihatan kesepian. Bawang putih pun merasa iba. "Baiklah, Nek, saya akan menemani nenek selama 1 minggu. Asal nenek tidak bosan saja denganku," kata bawang putih dengan tersenyum. Selama 1 minggu, bawang putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, nenek itu merasa senang. Sehingga genap sudah 1 minggu, nenek pun memanggil bawang putih. "Nak, sudah 1 minggu kau tinggal di sini dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih 1 dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. "Saya takut tidak kuat membawa yang besar," kata si bawang putih. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan bawang putih sehingga ke depan rumahnya. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika memotong labu itu terbelah, di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahu hal ajaib ke ibu tiri dan bawang merah. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya dan bawang merah, yang dengan serakah langsung merebut emas permata tersebut. Mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Akhirnya bawang merah sampai di rumah si nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama 1 minggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Selama 1 minggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus, karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan.
Akhirnya, setelah seminggu nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan dengan cepat. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang besar tanpa mengucapkan terima kasih. Dia melenggang pergi. Sampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dengan gembira, memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang yang berbisa, seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan dari orang yang serakah.